saya Agung Purnama Yoga, nomor absen 1. Nama saya Imadis Bau, saya nomor absen 8. Kami akan mempresentasikan materi yaitu sistem peradilan di Indonesia. Pertama yaitu makna dan karakteristik hukum. Seorang filsuf pernah mengatakan bahwa hukum ibarat pagat di kebun binatang. Mengapa demikian? Karena jika tidak ada pagar pembatas, maka tidak akan ada yang berani masuk ke kebun binatang. Demikianlah hukum itu hakikatnya pagar pembatas. Agar kehidupan manusia aman, tentram dan damai, bayangkan saja jika seandainya di negara kita tidak ada hukum, dapat diperkirakan kesemrawatan akan terjadi dalam segala hal. Sebagai contoh, jika tidak ada peraturan lalu lintas, kita tidak akan dapat pernah tahu ke arah mana seorang pengendara bermotor akan berjalan. Pada saat lampu merah menyala, apakah pengendara akan berhenti atau berjalan? Dengan adanya lalu lintas, maka ketertiban dan keselamatan orang pun terjamin. Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa hukum itu merupakan aturan, tata tertib, kaidah hidup. Akan tetapi, sampai saat ini, pengertian hukum tidaklah mudah, karena hukum meliputi banyak segi dan bentuk. Di dalam hukum terdapat beberapa unsur, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat. Kedua, peraturan itu dibuat oleh badan-badan resmi dan berwajib. Ketiga, peraturan itu bersifat memaksa. Keempat, sanksi pelanggaran peraturan tersebut adalah tegas. Adapun yang menjadi karakteristik dari hukum adalah adanya perintah dan larangan. Maka, dengan demikian, suatu ketentuan hukum mempunyai tugas sebagai berikut. Yang pertama, menjamin kepastian hukum bagi setiap orang di dalam masyarakat. Kedua, menjamin ketertiban, ketentraman, kedamaian, keadilan, kemakmuran, kebahagiaan, dan kebenaran. Yang ketiga, menjaga jangan sampai terjadi perbuatan main hakim sendiri dalam pergaulan masyarakat. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya. 1. Pengelolaan hukum. Hukum mengatur seluruh aspek kehidupan manusia. Mengingat aspek kehidupan manusia sangat luas, sudah barang tentu lingkup atau cakupan hukum pun begitu luas. Berdasarkan keputusan ilmu hukum dapat digolongkan sebagai berikut. A. Berdasarkan sumbernya. 1. Hukum undang-undang, yaitu hukum yang tercantum dalam peraturan undang-undangan. 2. Hukum kebiasaan, yaitu hukum yang terletak dalam aturan kebiasaan. Yang ketiga, hukum jurisprudensi, yaitu hukum yang terbentuk karena keputusan hakim. B. Berdasarkan tempat berlakunya. 1. Hukum nasional, yaitu hukum yang berlaku di wilayah suatu negara tertentu. 2. Hukum internasional, yaitu hukum yang mengatur hubungan hukum antar negara dan dunia internasional. Yang ketiga, hukum asing, yaitu hukum yang berlaku di negara lain. 4. Hukum gereja, yaitu hukum kumpulan negara yang ditetapkan oleh gereja untuk anggotanya. C. Berdasarkan bentuknya. 1. Hukum tertulis dibagi menjadi 2, yaitu hukum tertulis yang dikodifikasikan, yaitu hukum yang disusun secara lengkap, sistematis dan teratur. B. Hukum tertulis yang dikodifikasikan, yaitu hukum tertulis tapi tidak disusun secara sistematis lengkap dan teratur. 2. Hukum tidak tertulis, yaitu hukum yang hidup dan diyakini oleh warga masyarakat serta dipenuhi dan tidak dibentuk menurut prosedur formal, tetapi lahir dan tumbuh di kalangan masyarakat itu sendiri. Baik, saya akan melanjutkan materi tentang saya, yaitu pengelolaan hukum. Hukum berdasarkan waktu berlakunya. 1. Lus constitutum atau hukum positif, yaitu hukum sekarang bagi suatu masyarakat tertentu dalam suatu daerah tertentu. 2. Lus constituendum atau hukum negatif, yaitu hukum yang diharapkan pada waktu yang akan datang, misal rancangan RUU. Hukum berdasarkan cara mempertahankannya. 1.
hukum material. Hukum yang mengatur hubungan antar anggota masyarakat yang berlaku umum tentang hal-hal yang dilarang. Contoh, hukum pidana, perdata, dagang, dan sebagainya. 2. Hukum formal. Hukum yang mengatur bagaimana cara memanfaatkan dan melaksanakan hukum material berdasarkan sifatnya. 1. Hukum yang memaksa. Hukum yang dalam keadaan bagaimanapun juga harus dan mempunyai paksaan mutlak. 2. Hukum yang mengatur. Hukum yang dapat dikesampingkan apabila pihak yang bersangkutan telah membuat peraturan sendiri dalam suatu perjanjian. Misalnya ketentuan dalam pewarisan berdasarkan UUD baru mungkin bisa dilaksanakan jika tidak ada surat wasiat. Berdasarkan wujudnya. 1. Hukum objektif, yaitu hukum mengatur hubungan antar dua orang atau lebih. Hukum subjektif, yaitu hukum yang timbul dari hukum objektif dan berlaku terhadap seseorang atau lebih. Berdasarkan isinya. 1. Hukum publik, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara negara dengan individu. Hukum publik terbagi atas: A. Hukum pidana, yaitu mengatur tentang kejahatan dan pelanggaran. B. Hukum tata negara, yaitu mengatur hubungan antara negara dan bagiannya. C. Hukum tata usaha negara, yaitu mengatur tugas kewajiban pejabat negara. D. Hukum internasional, yaitu mengatur hubungan antar negara seperti hukum perjanjian nasional, hukum perang internasional, dan sebagainya. 2. Hukum privat atau sipil, yaitu hukum yang mengatur antara individu satu dengan yang lainnya, termasuk negara sebagai pribadi. Hukum privat terbagi atas: 1. Hukum perdata, 2. Hukum perniagaan. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya. Tujuan hukum. Tujuan hukum bagi suatu negara adalah untuk menegakkan kebenaran dan keadilan, mencegah tindakan sewenang-wenang, melindungi hak asasi, serta menciptakan suasana yang tertib, tentram, aman, dan damai. Dengan adanya suasana aman dan tentram serta tertib di kalangan umat manusia, maka segala kepentingan manusia dapat dilindungi oleh hukum. 3. Tata hukum Indonesia. Tata hukum sendiri di suatu negara berbeda-beda. Tata hukum merupakan hukum positif atau hukum yang berlaku di suatu negara pada saat sekarang. Tata hukum bertujuan untuk mempertahankan, memelihara, dan melaksanakan tata tertib. Tata hukum di Indonesia merupakan keseluruhan peraturan hukum yang diciptakan oleh negara dan berlaku bagi seluruh masyarakat Indonesia. Jadi, dari pernyataan materi di atas dapat disimpulkan bahwa sistem peradilan di kerja atau hukum merupakan salah satu hal yang paling penting dalam kehidupan manusia. Hukum juga bertujuan untuk mengatur tingkah laku manusia, menjaga ketertiban, menciptakan keadilan, serta mencegah kekacauan. Bayangkan jika tidak ada hukum, sudah pasti akan terjadi kekacauan di masyarakat dikarenakan tidak terduga petunjuk benar dan salah. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Kami akhiri dengan Namo Santi. Om Santi 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 Om.